Salam dan bahagia, saya Ardiarti Bangunwijaya, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri Kliwonan 1, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Saya akan menampilkan analisis hasil wawancara kepala sekolah untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Sri Wahyuningsih gitu. Nggih. Kepala Sekolah SD Negeri Kliwonan 1. Betul. Pripun Ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Bangun gimana? Sehat juga? Bu, saya sehat juga. Nggih. Ini saya ada tugas Bu. Nggih. Demonstrasi kontekstual dari modul 3.1. Ya. Tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Saya mendapat ilmu selama menjalani guru penggerak Bu. Nah itu saya diminta untuk menerapkan, salah satunya dengan wawancara kepada para pemimpin sekolah. Ya, siap. Ibu, kondisinya udah siap ya? Siap. Siap, ya tersusun sangat atas Iya. waktunya, ngapunten mengganggu gitu. Tidak. Ya Bu, selama ini Bu, dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika niku berbentuk atau rujukan moralnya. Kalau yang saya dapatkan itu dilema etika itu dua keputusan sama-sama benar. Kalau rujukan moral, saat kita dihadapkan keputusan yang satu benar, yang satu salah, dua opsi yang satu benar, yang satu salah. Saat menghadapi kasus-kasus seperti itu, untuk mengidentifikasi, untuk tahu ini dilema etika atau bujukan moral itu bagaimana Bu? Begini Mbak Bangun, Ibu di sini merasa dituakan. Di dalam pengambilan keputusan tidak 100% di atasan atau di kepala. Tetapi bagi Ibu pribadi, keputusan itu diambil bersama. Bersama siapa? Bersama dengan Bapak Ibu guru. Nah, enaknya begini Mbak Bangun, kalau kita itu mengambil keputusan diambil bersama, resikonya lebih kecil dibanding pengambilan keputusan itu diambil secara pribadi. Contohnya, ada anak-anak kelas 6 yang mau piknik. Dari segi ekonomi tidak sama. Jenjang perekonomian ada yang miskin, ada yang kaya. Nah, untuk mengantisipasi hal seperti ini, contohnya ada salah satu siswa yang ekonominya kurang mampu. Padahal anak tersebut pengennya piknik. Nah, dalam hal ini Ibu tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, dengan jalan saya rapatkan dulu. Bagaimana anak ini mau piknik, tapi secara ekonomi tidak mampu, tidak kuat membayar. Akhirnya para guru mengambil keputusan bersama. Nah, dengan tidak mengurangi rasa hormatnya, anak-anak bisa piknik, bisa enjoy, ya. Itu kita ambil kesepakatan bersama. Anak tersebut bisa ikut, tetapi satu nanti bisa dibayarkan oleh guru-guru kita, disokong bareng-bareng, diangkat bareng-bareng untuk meringankan anak tersebut supaya bisa piknik. Di dalam keputusan itu tidak berarti adil itu harus sama. Pokoknya bayar siji, bayar kabeh, tidak seperti itu. Kita dilihat dari situasi kondisi keluarganya bagaimana. Oh, ternyata kok anak ini kurang mampu, perlu dibantu biar ikut serta. Nah, itu tadi Ibu ngambil keputusan bersama dengan guru-gurunya, yaitu anak-anak bisa piknik dengan jalan dibantu dari biaya Bapak Ibu guru. Itu. Ya, berarti
anak tersebut bisa ikut teknik walaupun Ya. dalam kondisi yang kurang mampu Ya. demikian rupa dengan sokongan dari Bapak Ibu guru Ya. pribadi. Iya. Oh, Iya. iya. Tadi Bu menyebutkan adil tidak harus sama, ini menarik Bu. Nah, saya juga belajar tentang nilai-nilai kebajikan yang diterima oleh semua orang, salah satunya adil. Nah, di sini sepertinya ada paradigma kasus dari sini, pengambilan keputusan dari masalah ini, itu keadilan melawan rasa kasihan. Nah, berarti yang dihadapi Ibu kira-kira seperti itu atau tidak? Ya mungkin ke situ Mbak, keadilan, tapi juga tidak menutup kemungkinan mesakin gak melu. Nggih. Kita itu sebagai orang tua ya tahu sendiri situasinya, mungkin pernah juga mungkin loh ya pernah dialami oleh guru-guru kita pada waktu sekolah dulu gitu ya. Jadi jangan keputusan itu di satu pihak. Nggih. Nanti seumpamanya Mbak bangun menjadi kepala sekolah atau yang dituakan atau gimana, jangan pernah punya sifat ego. Pokoknya keputusanku kini karo aku seperti aku, ndak mau, ndak seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Kita justru harus ngemong dari anak buah kita. Gitu. Jadi Ibu, misal dari kasus tadi kan ini kasus dilema etika nih Bu. Misal anak itu tidak ikut sebenarnya juga tidak akan jadi masalah, tapi misal tidak jadi, pikirnya tidak jadi itu juga tidak akan masalah, bukan sesuatu yang salah gitu maksudnya Bu, tidak menyalahi hukum atau norma. Tapi misal itu tetap ikut dengan kebijakan yang disebutkan tadi, itu pun juga tidak salah. Ya, tapi yang menjadi dilema kira-kira apa Bu setelah keputusan itu tadi? Ya. Iya. Begini Mbak, kalau kita itu melihat dari contoh tadi, itu menjadi rahasia kita. Rahasia kita itu dalam artian loh, kayak iso mangkat piknik padahal orang bayar. Jangan kita sebarkan ke anak yang lain. Karena apa? Akan menimbulkan kecemburuan. Kayak nyatane rasa bayar iso mangkat. Lah, rasa seperti itu kita hilangkan. Jadi jangan sampai kita mengambil keputusan itu anak-anak itu tahu. Ya. Tapi kita lihat garis bawah Mbak. Seumpama kita mengambil jalan yang lain seperti tidak ikut tidak apa-apa. Tetapi batin anak itu siapa yang tahu? Mungkin anak yang lain nggak peduli, nggak masa bodoh. Tapi kita sebagai orang yang dituakan, gurune wae melu kabeh, murid siji tidak mampu kok gak iso ikut. Rasa itu tadi. Rasanya kita sebagai orang tua, bagaimana caranya cari solusi anak tersebut tidak mampu tapi bisa ikut piknik. Yaitu tadi kembali ke rasa Bu Bangun nggih. Iya betul. Ya, dan nilai kasih sayang, dan di situ juga adil, semua merasakan. Iya. Senang. Iya. Oke, berarti langkah prosedur yang Ibu lakukan selama ini ya diterima oleh semua kalangan gitu, dari orang tua. Iya, bisa diterima dari anak, wali siswa, wali murid, ataupun segala yang tergabung di dalam dunia pendidikan ini, khususnya yaitu SD Kliwonan 1 bisa terima. Ya, Ibu, hal apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus dilema etika tadi? Yang paling efektif untuk pemecahan solusi tadi? Iya, efektifnya itu kalau kita ngambil keputusan resikonya kita lebih kecil, ya itu tadi kita musyawarahkan dengan guru. Iya, dengan musyawarah guru. Jadi ada kolaborasi. Iya, ada kolaborasi ya. Apapun segala bentuk keputusan jangan pernah diambil sendiri, tetapi selalu dimusyawarahkan bersama. Misal anak tersebut kok saya bisa ikut teknik, saya merasa belum membayar tapi merasa belum bayar tapi tetap bisa ikut teknik, nonton itu gimana Bu untuk memahamkan siswa tersebut?
itu kan menjadi rahasia atau apa ya, sokongan yang rahasia dari guru gitu. Tapi anak tersebut kan tidak merasa membayar gitu, tapi bisa ikut. Itu yang dimaksud itu yang satu anak tadi. Iya. Yang satu anak solusinya gini, anak kita panggil, lah kita panggil, kita utarakan, kita jelaskan, kamu bisa piknik, bisa ikut piknik, ini dengan bantuan atau iuran dari Bapak Ibu guru. Tetapi tolong jangan sampai teman-temanmu itu tahu. Biasanya seperti itu anak, jadi dipesan, gitu ya. Apakah ada jadwal tertentu, Bu, untuk penyelesaian kasus seperti itu? Misalnya, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau membuat jadwal khusus? Itu kalau ada permasalahan kan ada yang apa itu cepat diselesaikan, ada yang mungkin besok-besok bisa diselesaikan, tetapi kalau terjadwal tidak, tetapi kalau ada setiap permasalahan itu selalu segera diselesaikan. Mungkin dirapatkan atau dengan apa itu, kalau ibu pribadi mengambil keputusan, kadang-kadang kalau memang itu sifatnya mendadak apa-apa, kita panggil yang tua, yang mewakili, kalau memang bisa diwakili. Tetapi kalau tidak bisa diwakili, kita rapat bersama. Oke, berarti yang pertama tadi Ibu memahami nilai-nilai yang bertentangan gitu untuk mengikuti prosedur yang Ibu sampaikan tadi. Yang pertama berarti ada nilai tadi keadilan, memahami nilai yang bertentangan, kemudian siapa saja sih yang terlibat, itu tadi Ibu melibatkan siswa, melibatkan para guru. Iya. Kemudian mengumpulkan fakta yang relevan dengan situasi, seperti ternyata memang kenyataannya anak tersebut tidak mampu ya? Iya, benar-benar tidak mampu. Terus Ibu memahami bahwa itu adalah solusi yang benar, dan disepakati bersama. Kemudian ada paradigma benar lawan benar yang sudah diterapkan juga, prinsip resolusi, ada prinsip pertimbangannya. Itu prinsip apa, Bu? Pertimbangan dari ini apakah berdasarkan hasil akhirnya supaya anak-anak bisa ikut semua, atau karena memang aturannya seperti itu? Itu tidak masuk aturan. Ya itu, tapi itu rasa kemanusiaan. Ya, kita memberikan keputusan anak itu dibantu supaya ikut piknik itu tidak cuma kayak dibantu, ayo gini piknik, tidak seperti itu. Tetapi kita lihat kondisi mungkin keluarganya, bagaimana, mungkin salah satu atau wali murid melihat situasi kondisi, terus kan bisa dilihat dari keseharian anak-anak tersebut. Anak itu ternyata kadang-kadang kan gurunya, kok rajajane ngopo le, mboten disangoni. Karena apa? Karena ketidakmampuan, keterbatasan ekonomi. Lah, itu bisa dilihat. Oh, karena tahu sangu berarti ya memang tidak mampu gitu. Terus kemudian orang tuanya bagaimana keseharian di rumah, kan bisa kita lihat juga ya. Itu apa itu, seperti itu Mbak Bangun, yang perlu kita perhatikan. Ya, berarti Ibu menerapkan prinsip berdasarkan kepedulian, ya, rasa peduli, kemanusiaan, kepedulian, ya, kasihan. Ya. Kemudian ada tidak, Bu, opsi trilema atau mungkin opsi ketiga atau opsi lain lah, misalnya di kondisi kemungkinan solusi tersebut dengan iuran itu ternyata memicu rasa mungkin ada protes dari orang tua atau mungkin siswa, kok bisa ikut seperti itu loh. Mungkin ada solusi yang lain, misal itu memang solusinya bagus Ibu, tapi mungkin ada tidak alternatif yang lain? Ya, tapi kalau tadi saya sudah utarakan, anak dipanggil untuk tidak
bilang atau ngomong ke teman-teman itu, kalau kamu bisa ikuti mergane apa, kan sudah diutarakan kepada anak tersebut bahwasanya kamu bisa piknik karena dapat bantuan atau iuran dari orang tua. Tapi juga bisa, Ibu pernah dengar juga, tapi saya juga belum pernah menerapkan di SD Kliwonan 1. Itu ada salah satu anak, tidak usah contoh yang lain, itu SMP 1 Kebak Kramat. Itu teman anak saya itu tidak mampu untuk ikut piknik ke Bali. Tapi karena rasa empatinya, rasa sayangnya, rasa kepeduliannya, rasa kemanusiaannya, rasa kekasihannya itu muncul semua. Dari mana anak bisa piknik tersebut? Dari iuran siswa. Diangkat bareng-bareng. Nah, itu seperti itu. Nah, itu kemarin seperti itu. Sampai mendetail pakaian aja dia itu pinjam. Ya, sampai pinjam ke anak saya, Mbak aku pinjami baju Mbak Yaya lah, contoh seperti itu. Jadi bisa dari bantuan guru, bisa diiurankan dari siswa-siswa tersebut. Jadi penting sekali ya Bu, rasa peduli dari seluruh stakeholders pendidikan ya, betul. Sekolah. Ibu tadi menyampaikan bahwa mengambil keputusan kalau itu segera diselesaikan ya harus segera dilakukan. Gitu. Untuk dalam mempermudah pengambilan keputusan itu Bu, faktor apa saja sih Bu yang bisa mempermudah pengambilan keputusan? Faktornya satu, yang dimaksud faktor mungkin tadi ada satu kolaborasi nih ya Bu. Ada musyawarah, kira-kira selain itu ada tidak? Mungkin bisa memanggil orang tua anak tersebut. Kita panggil ke sekolahan, kita jelaskan, kita utarakan, dan kita berikan istilahnya untuk tidak ngomong kepada semua orang bahwasanya ikut piknik, ibu dipanggil ke sini, anaknya bisa piknik, tetapi dengan bantuan guru-guru. Jadi orang tua dilibatkan untuk dipanggil ke sekolahan. Itu alternatif yang kedua. Itu berarti ada kesepakatan ya. Berarti faktor kesepakatan itu penting sekali. Ya, betul. Kemudian Bu, ya pertanyaan terakhir nih. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya yaitu salah satunya itu Mbak, kita bisa mengambil keputusan bersama dengan kolaborasi antara orang tua, antara guru dan juga kepala sekolah. Itu yang bisa kita ambil. Itu bagus sekali, bahwasanya segala sesuatunya itu kalau kita itu bekerja sama, kolaborasi, itu akan hasilnya akan lebih baik dibanding dengan pengambilan keputusan kita satu pihak toh. Itu. Terus yang kedua, ini sebuah namanya ya, sebuah keberhasilan. Saya kira untuk keberhasilan dalam kita mengambil keputusan itu bisa memuaskan segala pihak. Wong tuane seneng, anak iso piknik, anaknya seneng karena bisa piknik, guru juga bahagia karena satu kelas bisa ikut piknik semua. Itu yang kita ambil seperti itu. Dan juga rasa kepedulian guru terhadap anak tersebut lebih diutamakan daripada masalah pribadi. Berarti kalau saya lihat ini ada beberapa poin yang menjadi ilmu bagi saya Bu dari yang panjenengan sampaikan. Pertama, bahwa adil itu kan tidak sama ya Bu. Ya, itu bisa kita beri paham pada anak juga pada para guru gitu, bahwa ada rasa peduli yang perlu kita
terapkan dalam masalah atau kasus-kasus tertentu. Iya. Juga tentang keberhasilan yang memuaskan semua pihak itu yang memicu atau kesepakatan itu. Iya. Jadi semua itu termasuk prinsip hasil akhir Bu kalau menurut yang Iya, saya betul. pelajari. Jadi hasil akhirnya semuanya akan merasakan senang. Iya, senang. Dan tidak lupa juga sesuai dengan peraturan ya Bu. Iya. Kita kemarin mengadakan piknik waktu pandemi itu juga konsultasi ke Iya, betul. Pak Korwil. Iya, itu kerjasama dengan Pak Korwil karena apa? Kita itu di bawah naungan Korwil. Kalau ada sesuatu yang sekiranya itu apa tuh namanya penting untuk apa ya kita itu membuat apa surat izin bahwasanya kalau kita piknik itu biar nanti kalau ada apa-apa itu ada yang bertanggung jawab yang lebih di atasnya kita lagi. Terima kasih banyak Iya. Ibu atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan Iya. dalam wawancara ini. Ya, saya pamit mohon Ibu langsung. Iya. Terima kasih Mbak Ardi. Apabila di dalam memberikan penjelasan kurang jelas, kurang berkenan, kurang betul, Ibu mohon dimaafkan. Ya, saya juga Bu mohon Iya. maaf kalau ada pertanyaan yang mungkin menyinggung juga Iya. Bu. Ya. Oke, mohon bimbingannya nih Bu untuk Iya. ke depannya juga supaya lebih baik lagi. Insya Allah. Oke, semoga Ibu sehat selalu. Amin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Bu. Pripun kabaripun Pak? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya juga sehat Pak. Ya, amin amin. Ya, yang penting sehat. Oke. Mungkin selalu sehat ya Pak. Amin. Supaya kita ada kesempatan lah ini kalau sakit ya nggak enak juga. Iya, betul. Ini alhamdulillah saya mendapat tugas dari guru penggerak Pak. Sebelumnya saya mengganggu waktu Bapak mboten? Oh, enggak. Ini saat ini juga apa itu longgar kebetulan. Alhamdulillah. Nah, ini matur nuwun sangat atas kesempatannya untuk mewawancarai Bapak selaku pemimpin di SD Negeri sudah di Kaleng ya Pak? Iya, betul. Sudah di 2. Iya. Pak, jadi ada 8 pertanyaan yang ingin saya ajukan. Iya, monggo. Oke. Nah, itu saya perlu menganalisisnya mengkaitkan dengan materi yang saya dapatkan selama guru penggerak di modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oh, gitu. Dan jadi nanti ceritanya saya perlu mewawancarai beberapa pemimpin. Minimal 2 lah itu untuk membandingkan persamaannya dan perbedaannya dalam mengambil keputusan, kemudian juga rencana dalam mengambil keputusan itu seperti apa. Ngoten niku. Ini untuk tugas demonstrasi kontekstual. Ya langsung mawon deh Pak, saya Monggo, ya. ajukan untuk pertanyaan pertama Pak untuk mengidentifikasi kasus. Apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral misalnya Pak? Kita tahu di SD itu administrasi sekolah banyak sekali ya Pak. Oh, betul, betul. Banyak sekali itu. Kita tidak punya TU. Iya, betul. Ya. Di SMA beban administrasinya mungkin serupa, tapi Ya, ada TU ada yang TU. ya sih kita tidak ada itu. Nah, Iya. berarti leres gak Pak? Banyak sekali Betul administrasi sekali. sekolah. Untuk Nah SD. itu untuk itu kan perlu mengambil keputusan untuk mengerjakan administrasi seperti apa Pak? Ya, itu RKS, ada bos, ya, itu. bos itu ada apa itu aset, Iya. laporan aset ya ada salah satunya selain administrasi kelas, administrasi Iya. sekolah juga ada tugas lain dapodik dan sebagainya Iya. banyak sekali. Nah itu kalau misal biasanya yang mengerjakan siapa Pak? Untuk yang bos itu Bu Anis, yang Pusda juga Bu Anis, yang aset itu Pak Rusidi, yang dapodik itu Pak Arif, yang sedangkan Pak Wawan itu adalah tugas tentang mengupload membantu yang dulunya dapodik Pak Wawan. Sekarang Pak Arif. Oh, jadi berarti panjenengan pernah mengalami situasi dilema ya Pak ya? Oh, betul. Dalam mengambil keputusan seperti pembagian tugas. Iya betul sekali.
itu termasuk dilema benar lawan benar ya Pak. Karena Iya. kan misal panjenengan sendiri semua juga itu sebenarnya boleh tapi membebani Iya, ya terus. membebani. Tapi kalau misal dikerjakan di satu guru saja, menyerahkan satu guru juga ke guru tapi nggak dibagi rata juga bermasalah juga ya Pak. Masalah juga. Ya, tapi itu sebenarnya juga tidak menyalahi Menyalahi. ya, selama gurunya mau. Nah, tapi pertimbangannya Pak itu kan termasuk dilema etika karena benar lawan benar. Kecuali kalau bujukan moral ya Pak. Bujukan moral itu misalnya kita pengen mengadakan kegiatan yang sudah dianggarkan di RKS. Yes. Nah, terus untuk mengantisipasinya membuka investasi agar dapat pemasukan selain bos, nah tapi pakai uang bos, nah itu kan keliru Pak. Nah itu masuknya salah. Salah. Tapi kalau misalnya ada kerelaan dari guru, solusinya dengan kerelaan guru, iuran seperti itu kan benar. Benar. Jadi antara benar lawan salah itu bujukan moral. Iya. Tapi kalau termasuk kasus panjenengan tadi pembagian tugas itu dilema etika. Dilema etika. Anjir. Selama ini Pak untuk menghadapi dilema etika seperti itu tadi pembagian tugas ada dua kepentingan yang sama-sama benar sebenarnya, tapi untuk solusinya dengan pembagian tugas tadi ya Pak. Iya betul. Tapi ada nilai kebajikan yang bertentangan, misalnya itu dibebankan pada Mbak Anis gitu ya. Iya betul. Semuanya. Misalnya bos yang tadi bos dan aset. Yang aset itu Pak Rusidi, yang bos itu Bu Anis. Bosda. Bosda Bu Anis. Nah saat ini juga Bu Anis guru penggerak. Gerak juga. Misal pada saat yang bersamaan Pak, nah itu kita menghadapi kasus misalnya ada satu guru yang menghadapi tugas tambahan dalam waktu yang bersamaan, Iya. batas pengumpulannya juga Harus secepatnya. nggih ngoten niku. Itu ada nilai kebajikan yang bertentangan tentunya. Kalau Iya. kita memaksakan satu orang untuk ngayai sendiri mungkin Ya tidak mampu ya. Iya. Sebenarnya juga apa itu dalam hati ya kalau bisa berkata itu ya beban ya, berat ataupun bisa berkata ini salah satu tugas yang kebetulan ganda itu sangat membebankan ya, begitu. Berarti itu gitu Pak. Ada nilai kebajikan yang bertentangan. Misalnya yang diterima oleh semua orang gitu loh, nilai kebajikan itu seperti kasih sayang itu kan semua orang bisa menerima. Terus keadilan. Nah, mungkin ada nggak Pak dari kasus ini tadi misalnya Bu Anis itu tadi yang pengumpulan deadline-nya harus segera ngoten niku. Ada nggak nilai kebajikan yang bertentangan? Nilai apa saja kira-kira? Ya mestinya di sisi lain ada nilai kebajikan yang bertentangan. Ya salah satunya yaitu tadi mengerjakan tugas yang ganda. Beberapa tugas sebenarnya hari ini harus menyelesaikan tugas A dan nanti dilanjutkan dengan tugas B dan selanjutnya nanti tugas mengajar di kelas dan selanjutnya. Nah makanya untuk bisa mengatasi mengambil tindakan ya salah satunya harus itu tadi memberikan tugas secepatnya kepada guru lain supaya tugas itu bisa cepat terselesaikan. Tapi ada nilai kebajikan apa yang kira-kira menyentuh Bapak untuk mengambil tindakan itu? Oh mungkin ini kayaknya tidak adil nih ya. Mungkin gitu. Ya, mungkin ada nilai keadilan atau nilai apa kebersamaan atau apapun atau gotong royong Pak. Ya yang jelas itu. Jadi jelas ada nilai kebajikannya untuk apa itu tentang pembagian tugas tadi. Jelas satu di sisi lain rasa kolaborasi, kepedulian, gotong royong ya. Terus rasa apa itu kemanusiaan. Kemanusiaan. Ya gitu. Ada apa itu rasa untuk bajikan ya kemanusiaan, terutama kemanusiaan, rasa apa itu
empati ya, empati terhadap teman lain gitu. Empati. Oke. Berarti kalau saya simpulkan ada nilai kemanusiaan. Iya, Saya tertarik sekali Pak. Saya tidak kepikiran tentang nilai tadinya di kasus ini ada nilai kemanusiaan juga, oke. Iya. Dan gotong royong Gotong tadi royong kolaborasi. jelas, ya. Iya. Oke Pak. Prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Kalau dari guru penggerak yang saya dapatkan itu ada 9 prosedur dalam pengambilan keputusan. Jadi pertama mengenali nilai yang saling bertentangan. Tadi ada nilai kasih sayang, kemanusiaan dan gotong royong. Yang bertentangan itu kalau kita membiarkan itu saja kan tentunya ada nilai yang bertentangan, kemanusiaan dan gotong royong itu tadi. Kemudian yang kedua, Bapak juga sudah melibatkan bagaimana pelibatan orang-orang di sekitar, misalnya stakeholders dalam menangani kasus itu. Ya, salah satunya Yang untuk terlibat menangani- siapa aja Pak? ya mestinya kita melibatkan guru yang lain ya untuk bisa menyelesaikan masalah kasus-kasus seperti itu apabila ada tugas mendadak. Ya misalkan itu Bu Anis ini ada tugas guru penggerak misalkan Pak Karya pada saat itu, dan di saat itu juga harus laporan bos ataupun bosda. Nah salah satunya saya harus bisa menyelesaikan tugas dengan cepat, ya salah satunya kolaborasi dengan teman dan menunjuk salah satu teman untuk bisa membantu. Ya, Jadi ada kolaborasi dengan guru. guru ya betul. Panjenengan sebagai kepala sekolah ternyata juga perlu memberitahu dari Bu Ani sendiri Iya, selaku betul. yang mengalami dan juga dari guru lain. Guru lain. Nah, itu yang terlibat. Kemudian kalau dari siswa Pak, misalkan ini contoh saja. Iya. Saya juga pernah mengalami siswa itu merengek, Bu Ardi sering keluar Gitu, ya. meninggalkan kelas. Kelas. Nah, rapat lagi tuh kadang dapat Iya gitu betul. Bu rapat lagi. Nah, seperti itu Pak. Iya. Nah mungkin juga dialami juga oleh guru lain. Iya, Nah betul, seperti itu iya. mungkin bisa tidak Pak kita melibatkan siswa juga dalam ini kolaborasinya. Ya, Siswa nggak tahu nih kita ya, tugasnya ada tugas tambahan yang selain mengajar juga gitu. ya untuk mengatasi hal tersebut ya itu memang sering terjadi dari ungkapan anak-anak kepada Iya. guru yang lain, mungkin kepada saya tentang sering keluarnya guru saya ada sendiri karena tugas. Nah salah satunya yaitu memberikan dan meyakinkan kepada anak bahwa itu adalah tugas dari instansi, tugas dari sekolah. Nah anak-anak sendiri kita bentuk untuk bisa belajar yaitu secara kelompok ataupun tutor sebaya. Memberikan tutor sebaya yang salah satu mampu itu memberikan materi pelajaran dan memberikan arahan serta membantu yang kurang. Nah ternyata hal tersebut itu bisa berjalan dan meyakinkan anak untuk belajar secara mandiri dengan tutor sebaya itu. Ya tidak harus dengan adanya guru di kelas terus. Ternyata kalau ada tugas di luar ya anak-anak selalu diarahkan untuk bisa tutor sebaya. Ya, terus Pak, saya juga pernah melaksanakan tutor sebaya itu ternyata ya efektif Pak. Efektif. Benar itu sangat membuat anak juga berpikir kritis juga ya. Jadi ada pelibatan panjenengan mungkin memberikan arahan juga kepada anak-anak melalui buku kelas nonton gitu Iya. Pak. Ya. Betul. Ya, berarti ada siswa dan guru yang terlibat. Terlibat. Ya. Kemudian pengujian langkah keempat dalam pengujian keputusan itu pengujian benar atau salah. Nah, tadi Bapak melaksanakan pembagian tugas. Itu kira-kira benar atau salah sih Pak tindakan seperti itu? Ya itu Diterima tidak oleh guru lain? ya itu justru memberikan kepercayaan kepada teman yang lain bahwasanya saya diakui, tidak memfokuskan satu orang, sehingga merasa
apa itu diri yang lain itu saya digunakan, begitu. Maka bermanfaatkan. Maka perlu adanya suatu pembagian tugas di sekolah itu tidak bisa ditangani oleh seseorang saja. Oke, berarti itu adalah keputusan yang Bapak anggap benar karena ya itu bermanfaat juga untuk para guru. Oke. Paradigma benar lawan benar dari sini Pak. Ini termasuk dilema etika atau bujukan moral tadi ini Pak, tadi menurut Pak Jenengan tadi di awal. Kalau itu menurut saya pribadi itu adalah dilema etika. Ya, karena apa itu benar sama lawan benar. Walaupun juga itu situasi dan kondisinya memang begitu. Berbicara tentang paradigma Pak, saya mendapat beberapa pengetahuan tentang paradigma. Salah satunya paradigma pengambilan keputusan itu jangka pendek dengan jangka panjang. Apakah kasus ini tadi pembagian tugas itu demi solusi jangka pendek dan jangka panjang, atau ini adalah kasus yang melibatkan individu lawan masyarakat, atau ini adalah kasus keadilan lawan rasa kasihan? Yang mana sih Pak? Atau malah kebenaran lawan kesetiaan? Itu masuknya menurut panjenengan itu yang mana? Ya, kalau biasanya kasus-kasus di sekolahan itu harus cepat terselesaikan, maka jangkanya adalah jangka pendek. Ya, berbeda dengan kasus-kasus yang berada di masyarakat, maka perlu kita cepat menyelesaikan pada saat itu juga ya, dengan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Bagaimana baiknya supaya ini cepat terselesaikan. Oke, berarti ini termasuk kasus jangka pendek lawan jangka panjang. Untuk kedepannya. Ya, oke. Jadi itu bukan keadilan lawan rasa kasihan ya, bukan karena kasihan atau tidak, ya, tidak. Oke, siap. Ya. Berarti jangka pendek lawan jangka panjang. Karena memikirkan dampak ke depan jangka panjangnya dan untuk segera diselesaikan. Oke, siap. Kemudian langkah keenam, lakukan prinsip resolusi. Jadi ada prinsip-prinsip yang perlu kita ambil dalam mengambil keputusan, itu bisa berdasarkan hasil akhir yang mana semua menyepakati keputusan tersebut. Itu berdasarkan hasil akhir dan kita berharap tugas-tugas tadi kan selesai semua ya. Oke, itu kan berdasarkan hasil akhir kalau menurut saya ya Pak ya. Tapi ada juga itu mungkin menurut Bapak itu Bapak memutuskan berdasarkan peraturan. Iya. Karena memang aturannya harus guru B misalnya, harus B. Mungkin enggak kan kalau kita tahu enggak ada aturan seperti itu ya Pak ya. Tidak harus guru itu saja mungkin, atau berdasarkan rasa peduli, mungkin karena peduli atau guru lain ini kalau dilimpahkan ke guru B saja mungkin tidak adil, peduli dengan guru lain, mungkin seperti itu. Menurut Bapak itu yang mana? Apakah berdasarkan hasil akhir tadi, peraturan, atau rasa peduli? Ya, itu kalau menurut saya di dalam pembagian tugas tentang menyelesaikan suatu keputusan itu saya lebih sepakat kepada rasa kepedulian, emansipasi dan partisipasi tentang pelaksanaan tugas. Ya, karena yang namanya manusia itu harus adanya rasa peduli satu dengan yang lain dan kemanusiaan tadi, sehingga tidak sepatutnya apabila di dalam lembaga itu harus individual, maka harus ada rasa kepedulian sesama. Ya, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Ya, dalam hal melaksanakan tugas apapun harus mengingat bahwa manusia itu makhluk sosial dan harus peduli satu sama lain. Begitu. Luar biasa. Saya pikir tadi panjenengan ngendika itu termasuk jangka pendek lawan jangka panjang, sehingga panjenengan berbasisnya hasil akhir. Jadi yang penting selesai gitu. Ternyata tidak.
Wah ini keren Pak. Jadi ternyata kita juga memutuskan berdasarkan rasa peduli ya. Peduli. Karena ya ini sekolah kita. Ya betul. Ya harus sesama juga. Semuanya juga mengemban amanah yang sama. Ya, Ya. betul. Oh, iya Pak. Kemudian yang ketujuh, langkah ketujuh itu investigasi opsi trilema Pak. Trilema itu seperti solusi ketiga atau solusi tengah-tengah. Misalnya mungkin saat kita menunjuk atau meminta tolong bantuan dari guru lain, ternyata guru lain mungkin berhalangan atau bagaimana. Nah itu mungkin ada tidak Pak opsi trilemanya, solusi ketiga atau tengah-tengah ini jalan lain? Ya selama itu tugas itu ada kebersamaan dengan tugas yang lain yang harus diselesaikan, ya bisa jadi ini kepala sekolah mampu untuk bisa melakukan, ya harus bisa menangani itu sendiri. Jadi selama bisa itu kita lakukan, mengapa kita harus dengan melibatkan orang lain yang dimana orang lain punya tugas sendiri. Jadi selain kita juga mengandalkan dari teman-teman, dan kebetulan teman-teman juga ada tugas lain yang sifatnya mendadak yang harus diselesaikan, itu selama itu saya bisa menyelesaikan, ya saya harus bisa membantunya. Oke, berarti mungkin selama mungkin siapa yang longgar Ya, begitu. Siapa yang mungkin berkenan, mampu dan longgar memberi kesempatan, termasuk misal panjenengan yang mampu nggih. Ya selama mampu bisa. Anjir, siap. Itu juga termasuk salah satu opsi pilihan yang lain. Anjir. Yang ke-8 kita buat keputusan Pak. Tadi Bapak menyampaikan opsi yang lain juga gitu. Panjenengan sendiri yang mengerjakan, atau tadi yang pertama tadi guru lain. Ya. Nah itu kira-kira keputusan panjenengan itu gimana ya Pak? Itu bisa nggak diputuskan misalnya pada saat itu juga? Ya mestinya kalau sifatnya mendadak ya harus bisa, terutama harus bisa membagi waktu dan menunjuk salah satu guru yang tidak mempunyai tugas yang bersamaan dari tugas yang lain. Ya, begitu. Setelah pembagian tugas Pak, kan tadi Bapak memberikan solusi pembagian tugas. Ya. Baik jangka pendek misalnya saat harus segera menunjuk, ataupun jangka panjang melalui rapat gitu. Rapat ya. Nah itu langkah terakhir kan lihat lagi keputusan dan refleksikan. Artinya Bapak melihat kembali keputusan untuk melakukan rapat untuk menunjuk seseorang, itu bagaimana, apa perlu tanggapan dari guru lain atau mungkin dari panjenengan sendiri, apakah itu keputusan yang tepat gitu loh Pak? Mungkin ternyata ada yang mengganjal dari guru, kan kita tidak tahu. Nah itu coba mohon Bapak refleksikan ketika memutuskan hal tersebut. Ya, untuk merefleksikan tentang keputusan mengambil suatu tindakan, ya pada saat itu juga kita selalu mengajak dan melibatkan guru. Siapa yang mampu untuk bisa menyelesaikan tugas ini dengan cepat, karena itu juga tugas kita bersama, dan itu harus terselesaikan pada jangka waktu yang tidak lama. Maka ya tadi kembali kepada rasa kepedulian tadi ya, pada rasa kepedulian. Selain itu sifatnya juga pendek, jangka pendek, tapi juga harus dalam diri kita itu juga harus timbul rasa kepedulian cepat mengambil keputusan dan tidak harus mengandalkan kepada salah satu orang gitu. Ya, jadi panjenengan sebelum benar-benar memutuskan itu merefleksikan itu ya Pak? Iya. Apakah ini benar-benar tepat nih? Seperti itu Pak? Ya. Gitu. Ya memang iya, harus diambil keputusan itu
dengan cara tadi, dengan cara kolaborasi musyawarah ya untuk dapat cepat menyelesaikan masalah itu tadi. Kolaborasi. Oke. Berarti hal yang efektif panjenengan lakukan itu karena Kolaborasi ya. Ya. Kemudian Pak, tantangan dalam pengambilan keputusan. Tadi saya juga sempat menyampaikan bagaimana kalau ada guru yang juga punya kesibukan lain. Iya. Seperti itu Pak. Ternyata kira-kira tantangannya apa saja Pak selain itu tadi ya Pak yang kita bahas tadi? Ya kesenjangan mestinya. Kesenjangan. Iya, yang jelas kesenjangan status di dalam tugas. Yaitu jelas, makanya di dalam lembaga itu supaya tidak terjadi kesenjangan ya harus adanya pembagian tugas dan melibatkan dan kolaborasi dengan semua guru tadi supaya tidak terjadi kesenjangan atau status tugas begitu. Untuk melaksanakan pengambilan keputusan Mbak, itu kan tadi disebutkan melalui rapat, terus bisa juga dengan menunjuk langsung atau minta tolong guru lain secara langsung pada saat itu juga karena kepentingan yang mendesak gitu ya Kak ya. Nah itu dilakukan pada saat itu juga dan juga ada sesi jadwal juga tidak Pak? Ya itu tinggal kita melihat siapa itu kasusnya, itu sifatnya adalah jangka pendek ataupun jangka panjang. Kalau memang itu sifatnya jangka pendek ya secepatnya kita kolaborasi dan musyawarah dengan guru dan menunjuk salah satu orang untuk bisa menyelesaikan. Terus seandainya kasusnya itu sifatnya jangka panjang ya kita bisa melakukannya secara prosedural terjadwal. Ya terjadwal gitu. Melalui rapat atau? Iya melalui rapat. Ya. Gitu. Faktor-faktor yang mempermudah panjenengan Pak dalam mengambil keputusan itu apa saja yang bisa mempermudah atau meringankan, membantu panjenengan dalam mengambil keputusan itu apa saja? Yaitu ya tadi tidak lain dan tidak bukan ya ini karena zamannya informasi, teknologi, ya, komunikasi ya kita selalu berkolaborasi, berkomunikasi, koordinasi ya dengan teman-teman ya, dengan stakeholder yang ada di lembaga itu. Ya, berarti ada komunikasi, koordinasi dan kolaborasi. Pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran yang Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan tadi apa? Ya, kalau menurut saya pribadi pelajaran yang saya ambil dalam mengambil keputusan baik itu sifatnya yang jangka pendek maupun jangka panjang, ya kita harus berkolaborasi, bekerja sama, menjalin ide pendapat ya dengan teman, baik itu orang tua, baik itu siswa, baik itu guru ataupun karyawan yang lain. Itu selalu kita ajak ngomong bersama untuk bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Jadi dari pengambilan keputusan itu Bapak mengambil hikmah ini dari pentingnya kolaborasi. Terima kasih sekali Pak. Kalau boleh saya refleksikan dari hasil wawancara tadi ya Pak. Saya tertarik sekali beberapa poin. Yang pertama itu tadi yang saya sampaikan, rasa peduli. Jadi semua itu atas dasar kemanusiaan. Kemudian saya juga kagum atas jawaban Bapak, faktor yang permudah itu, oh iya kita ingat ada TIK ya Pak ya. Iya betul. Itu dengan komunikasi, itu kan lebih mempermudah ya Pak. Yang mempermudah jalannya. Mungkin ketika ada halangan panjenengan, ada tugas yang lain, bisa rapat melalui WA mungkin atau membagikan informasi. Iya betul. Oh iya.
terima kasih sekali akhirnya atas waktu yang Bapak berikan. Ya, sama-sama. Mohon maaf Pak, saya banyak menyita waktu ini selama Enggak, hampir tidak. setengah Malah jam, Pak. justru saya juga berterima kasih, senang dengan adanya dialog ini, juga memperkaya tentang khasanah saya, juga melatih, yang jelas melatih ya, bisa berkomunikasi dengan baik, melatih terutama diri saya. Ya, saya juga demikian Pak, saya terima kasih sekali. Ada pelajaran banyak yang saya petik dari wawancara ini. Ya, terima kasih sama-sama. Saya langsung pamit mawon Pak. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Ada hal-hal yang menarik dari hasil wawancara tersebut yang saya dapatkan. Kedua kepala sekolah melakukan pengambilan keputusan dengan identifikasi masalah, melakukan diskusi forum dan juga komunikasi berupa pendekatan personal dengan unsur-unsur yang ada di sekolah, terutama pihak-pihak yang terlibat langsung. Perlu memiliki data yang akurat sebagai acuan dalam menangani kasus dan mengambil keputusan. Membuat keputusan selalu berpihak pada murid, bijaksana, bertanggung jawab, memaksimalkan dampak positif dan meminimalisasi dampak negatif. Jawaban dari para kepala sekolah tersebut telah sesuai dengan teori yang saya dapatkan di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Namun tidak semua langkah ada dan urut, seperti pengujian benar atau salah maupun investigasi opsi trilema. Terdapat persamaan maupun perbedaan dari wawancara kedua pemimpin. Persamaannya antara lain sama-sama melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu, sama-sama melakukan kolaborasi dan komunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat, melibatkan rasa peduli dan kemanusiaan, dengan menerapkan prinsip keadilan lawan rasa kasihan, melaksanakan langkah pengambilan keputusan meskipun tidak lengkap dan tidak urut. Perbedaannya, kepala sekolah pertama memutuskan berdasarkan ketiga prinsip pengambilan keputusan secara situasional, berbasis hasil akhir, peraturan, dan kepedulian. Kepala sekolah kedua lebih mengedepankan prinsip berbasis rasa peduli dan nilai kemanusiaan dalam pengambilan keputusan. Rencana ke depannya para pemimpin tersebut jika menghadapi permasalahan dilema etika ataupun bujukan moral akan melakukan tahapan-tahapan pengambilan keputusan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan lebih lengkap termasuk pengujian dan investigasi opsi trilema. Cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan adalah dengan pengujian benar salah, melakukan refleksi atas keputusan yang telah dibuat, serta meminta saran dan masukan dari pihak lain yang terkait dengan pengambilan keputusan tersebut. Saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dalam setiap situasi dilema etika, baik ketika berhadapan dengan keputusan yang melibatkan lingkungan sekolah, murid maupun rekan sejawat. Saya perlu mempertimbangkan ketiga prinsip pengambilan keputusan apakah sesuai dengan hasil akhir, peraturan, ataupun kepedulian. Sebelum menerapkan keduanya, saya perlu mengidentifikasi terlebih dahulu paradigma keputusan yang sedang dihadapi. Hal-hal teknis dalam penyampaian analisis hasil wawancara modul 3.1 ini, bahwa suara saya cukup jelas dengan tulisan yang mudah dibaca, format video, dan sudah menguji dengan membaca dan melihat hasilnya dan membayangkan apabila orang lain menyaksikan video ini. Hal teknis kedua terkait durasi berbicara, yaitu 30 menit untuk setiap kepala sekolah. Dan saya telah meninjau juga panjang dan kepadatan materi yang saya sampaikan sehingga mudah dimengerti oleh audiens yang saya hormati. Mohon masukan yang berarti untuk saya supaya lebih baik ke depannya. Terima kasih, Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.